Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersuka cita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia GKI yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif. Dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia. Tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin.
Tuhan beserta dengan saudara. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia. Dalam terang tema Gereja yang terus membarui diri. Pada saat ini, ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat. Sebagai bagian dari dunia, dari bangsa dan dari gereja Tuhan yang esa, kita tengah bergumul di tengah situasi pandemi. Dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya, kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudra dan badai menduru, namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin hadir sebagai alat berkat di tengah ujian berat. Kita ingin hadir menemani umat di tengah pergumulan yang membuat penat. Samudra yang mengamuk tidak boleh membuat gereja berhenti jika ingin tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Jika kita ingin memakai pergumulan berat ini sebagai alat untuk memperbarui diri, maka kita memohon Tuhan menolong kita untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan dunia ini. Sebagai gereja-Mu kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon, ampunilah kami dan tolonglah kami. Amin. Umat terkasih, kini dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yehezekiel 36 ayat 24-26 yang menuliskan demikian. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan
kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya, berarti kita memuliakan namanya. Tiba saatnya kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah dengan kekuatan Roh Kudus kami boleh dikuasai oleh firman-Mu dan mampu hidup dalam firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 51 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan tanggapan terambil dari Mazmur 138 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Bacaan kedua terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang ke-16. Kita akan membaca dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia dan salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagialah setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah. Haleluya. Saudara, setiap kita pasti mengalami perubahan. Apalagi dalam masa pandemi ini ada banyak hal saya meyakini dalam diri saudara mengalami perubahan. Di gereja, di sekolah, di kantor, bahkan di diri kita ada banyak perubahan yang terjadi, saudara. Pandemi membuat kita mengubah cara kita berelasi satu dengan yang lain. Ke gereja juga kita berubah dari yang onsite menjadi online.
Di kantor juga demikian, di sekolah juga demikian, ada banyak sekali perubahan-perubahan terjadi. Sikap kita dalam relasi-relasi interpersonal juga menjadi berubah. Walaupun kita sudah mulai keluar rumah, ketika kita mau bertemu dengan saudara kita atau rekan kita, biasa langsung salaman. Sekarang agak ragu, selain mungkin kita takut kalau tangan kita lalu ditolak, mungkin juga kita takut kalau kita bisa menularkan atau bahkan ketularan, saudara. Ada banyak perubahan dalam masa pandemi ini. Bagaimana dengan kehidupan gereja? Dan hari ini dalam rangka ulang tahun penyatuan GKI yang ke-32, kita juga akan bersama-sama menemukan pesan firman Tuhan, terutama dalam institusi gereja, dan kita yang ada di dalamnya juga diajak untuk terus-menerus membarui diri. Diri kita ini harus penuh dengan pembaruan dalam kehidupan. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk merenungkan firman Tuhan, dan hari ini saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan berpaut pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada pasalnya yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita kembali, saudara. Dalam firman Tuhan disebutkan ada kata karena itu. Coba lihat ayat yang pertama ya, saudara. Karena itu, saudara-saudara. Jadi ada kata karena itu menunjuk ada sesuatu sebelumnya yang Rasul Paulus rindu untuk disampaikan, dan karena itu menunjukkan adalah dampak dari apa yang sebelumnya. Mari kita melihat, saudara, apa itu. Dalam pasalnya yang ke-11, dalam Roma pasal yang ke-11, disebutkan ada situasi yang khusus yang terjadi pada jemaat di Roma, saudara. Kalau saudara melihat pasalnya yang ke-11 dalam bacaan firman Tuhan, maka kita akan menemukan situasi di mana jemaat pada saat itu mengalami situasi yang khusus nih ya. Apa itu? Pada ayat yang ke-29, saudara, kita melihat bahwa Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi ada situasi di mana yang khusus dari orang-orang di Roma ini mengalami situasi di mana Tuhan tidak menyesali pilihannya. Kenapa, saudara? Ternyata ini menunjuk pada orang-orang Yahudi yang sudah lari atau sudah meninggalkan Tuhan, tidak menuruti apa yang Tuhan rindukan. Tapi Tuhan tidak menyesali kasih karunia pemilihan bahwa orang-orang Israel itu adalah umat pilihan Allah. Nah, ini diteruskan pada ayat yang ke-30. Mari kita melihat, saudara, ayat yang ke-30 dalam Roma pasalnya yang ke-11. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan. Saudara, dalam bacaan firman Tuhan disebutkan bahwa orang-orang Israel yang adalah umat pilihan Allah tetapi tidak taat, tetapi mendapatkan kemurahan dari Allah sendiri. Jadi pesan firman Tuhan menyatakan secara khusus sekali bahwa Tuhan tidak menyesali dan ada kemurahan Allah. Bukankah itu juga terjadi dalam hidup saudara dan saya? Sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, tetapi hidup kita tidak begitu baik dan seringkali kita melukai Tuhan atau bahkan menyedihkan hati Tuhan, tapi kita mendapatkan kemurahan. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan kita ditebus. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan hari ini kita mengalami sukacita karena sebagai gereja Tuhan di GKI khususnya, kita mengalami tahun-tahun penyertaan dalam penyatuan ini. Ada banyak kemurahan Tuhan, saudara, dalam hidup kita secara pribadi maupun juga dalam institusi GKI. Nah, dalam bacaan firman Tuhan ayat yang pertama dalam Roma pasal yang ke-12 yang kita baca tadi disebutkan bahwa karena kemurahan, maka kamu harus mempersembahkan tubuhmu. Jadi ada konsekuensi yang lain yang Tuhan melalui Rasul Paulus katakan, kamu harus mempersembahkan tubuhmu kepada Allah. Kata persembahan yang dipakai pada ayat yang pertama ini menunjukkan totalitas pemberian, saudara. Ia memberikan persembahan itu bukan sesuatu yang sembarangan. Disebutkan ayat yang pertama ini, yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Jadi sesuatu yang sangat sungguh-sungguh spesial untuk Tuhan. Saudara, bukankah dalam perjalanan kehidupan gereja Tuhan, GKI ini, ada banyak karya-karya kemurahan Tuhan
dari gereja yang beda-beda ya, latarnya, penginjilannya dari sending Belandanya juga berbeda, tapi punya kesatuan warga Tionghoa dan punya kerinduan untuk menjadi bagian dari Indonesia. Ada perjalanan-perjalanan yang membuat tanda-tanda kemurahan Tuhan sehingga kita menjadi satu bagian tubuh gereja Tuhan yang satu ya. Ini menjadi sesuatu yang menandakan bahwa ada banyak kemurahan juga dalam hidup saudara pribadi, bukan? Bagaimana saudara melihat bahwa dalam masa pandemi yang begitu berat, ketika saudara akhirnya mendapatkan PHK, tapi hari ini saudara masih mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan. Bisnis saudara yang ambruk itu, tapi hari ini saudara masih bisa menarik nafas, dan saudara bisa melihat bahwa ada peluang-peluang baru. Bagaimana situasi di mana saudara sudah tidak lagi bersama orang yang saudara kasihi, tapi saat ini Tuhan masih tetap mencukupkan saudara. Bukankah itu kemurahan-kemurahan Tuhan? Maka panggilan Tuhan hari ini juga berlaku. Kalau Rasul Paulus mengajak setiap umat di Roma memberikan persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, hari ini juga saya mengajak saudara, setiap kita yang mengalami kemurahan Tuhan, berikanlah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Orang yang terus membarui diri, gereja yang terus membarui diri adalah gereja yang sadar bahwa hari ini hidup kita adalah sebuah persembahan bagi Tuhan. Karena ada banyak kemurahan-kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Yang kedua saudara, mari kita melihat ayatnya yang kedua saudara dalam bacaan firman Tuhan. Disebutkan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini pesan banget ya. Jangan menjadi serupa seperti dunia ini. Jemaat di Roma menjadi pengikut Kristus, tapi hidupnya masih seperti orang-orang di Roma. Pesta pora, percabulan, dan banyak ketidakkudusan. Dan firman Tuhan mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ada banyak orang mengambil keuntungan dalam pandemi ini. Saudara jangan menjadi seperti orang-orang itu. Karena ketika kita mementingkan diri, tidak memberikan diri kita untuk menjadi saluran berkat ilahi pada banyak orang-orang, maka kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Tetapi, dalam ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, berubahlah, kata yang dipakai adalah metamorpho, yang sangat akrab dalam telinga kita dengan metamorfosis. Itu perubahan ulat sampai kupu-kupu ya. Itu yang sempurna saudara. Jadi perubahan itu radikal banget. Dari yang sangat-sangat buruk menjadi sesuatu yang indah. Perubahan yang radikal terjadi dari ulat menjadi kupu-kupu. Dan perubahan itu juga yang diminta oleh Tuhan. Bahwa hidup kita harus mengalami perubahan yang radikal. Ada perubahan yang sangat-sangat fundamental terjadi dalam hidup kita yang mengenal Kristus. Saudara, bagaimana dengan kehidupan bergereja? Dalam masa kenormalan baru ini, saudara, ada banyak sekali desakan gereja-gereja untuk kembali buka. Ayolah, ada yang lain juga udah buka kok onsite ya. Dan ada banyak orang yang lalu melihat, udah banyak yang buka, lalu kita juga ikut buka deh. Saudara-saudara, ini menarik saudara ya. Pendeta Yowas Adis Prasetya dalam webinarnya menyatakan ini momen yang baik untuk gereja introspeksi diri, dan waktu kebiasaan baru mulai ini adalah momen yang sangat krusial. Kenapa? Karena gereja akan memilih reopening atau reshaping. Saudara, ada dua hal nih, reopening dan reshaping. Kalau reopening kita hanya sekedar membuka kembali, pandemi menjadi sebuah jeda di mana itu menjadi sebuah interupsi, kita tidak merasa ada sesuatu yang perlu diubah. Gereja yang lalu itu menjadi gereja yang baik menurut kita. Udah kembali lagi kepada yang dulu ya. Sibuk-sibukan, ada banyak aktivitas yang mungkin kita juga merasakan keletihan, tapi ya memang gereja harus ada PA-nya, harus ada persekutuan, harus ini dan itu, dan kita merasa itu adalah gereja, saudara. Dan kita kembali kepada yang dulu. Atau kita reshaping. Reshaping menemukan ada sesuatu yang lain. Kalau wabah ini bagi orang yang mau gereja yang mau reopening hanya sekedar interupsi, situasi abnormal. Tetapi kalau reshaping kita akan menjadikan wabah ini sebagai disrupsi. Sebuah situasi yang berubah sekali, yang tidak wajar, yang mengubah juga hakikat kita, kira-kira begitu ya. Jadi kita akan kembali, apa sih Tuhan mau dalam diri gereja ini? Apakah kita hanya sekedar sibuk-sibuk dengan banyak sekali aktivitas, atau ada sesuatu yang lain yang Tuhan rindukan? Dorongan untuk membuka gereja kembali dalam aktivitas onsite hanya sekedar mengatakan ya gereja harus ada kebaktian. Jangan-jangan kita lupa bahwa kehidupan gereja bukan hanya sekedar kebaktian.
ada penjagaan umat dalam persekutuan, ada karya-karya, ada pelawatan penjagaan kerohanian umat. Jangan-jangan kita bisa melakukan itu bukan hanya sekadar kebaktian. Berapa banyak effort yang kita lakukan untuk membuat kebaktian dalam masa pandemi ini bisa berlangsung. Coba dibandingkan dengan kita terus menjagai umat dengan cara yang lain, tapi kita bisa melindungi umat dari terjangkiti virus dengan tetap menjaga pertumbuhan spiritualitas umat. Ingat, kebaktian bukan satu-satunya cara pertumbuhan iman umat bisa dilakukan. Ada banyak cara-cara yang lain. Dan kita harus melihat situasi ini sebagai situasi yang khusus sekali. Dan kalau kita melihat bahwa kebaktian itu menjadi benar-benar aman bisa kita lakukan, kita perlu juga melakukan, harus melakukan untuk ruang-ruang di mana kita bisa benar-benar berkebaktian dengan aman. Saudara, ingat berita terakhir dalam minggu ini, Jakarta indikatornya sudah 9, saudara. Dan kalau 10, WHO mengatakan kita harus tutup lagi, kita harus PSBB lagi, saudara. Karena itu artinya adalah 10 orang yang dites, 100 yang orang yang dites, ada yang 10 yang terjangkit. Dan itu akan terus berlipat, katanya lebih cepat lagi. Saudara, kita masih dalam situasi yang sangat khusus. Kita harus benar-benar mampu untuk punya kesempatan, ini momentum buat gereja, benar-benar mengendapkan, berpikir ulang, apakah kita hanya sekedar lihat-lihat yang lain sudah buka, lalu kita mau buka, atau kita benar-benar menemukan hakikat bergereja sesungguhnya, dan kita menemukan itu dalam sebuah kebaikan. Saudara, saya jadi ingat kisah tentang Tuhan Yesus yang menanyakan para murid-muridnya tentang siapakah aku dalam Matius 16 yang kita baca tadi. Saudara, ketika Yesus menanyakan siapakah anak manusia, lalu banyak yang mengatakan engkau adalah katanya Yohanes Pembaptis, katanya Elia, katanya Yeremia, dan Tuhan Yesus selalu menegaskan satu bagian dalam Matius 16 ayat 15. Tetapi apa katamu, siapakah aku? Tuhan mau secara personal kamu itu, kalau kamu menurutmu kamu itu aku itu siapa menurutmu? Saudara, jawaban Petrus luar biasa. Petrus menjawab dengan jawaban yang cukup utuh. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu sebuah statement yang begitu utuh, saudara. Saudara, maklumlah kalau lalu Yesus mengatakan begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Yang menarik, lalu Yesus memberikan nama baru, yaitu Petrus. Saudara, kata Simon itu, nama Simon itu artinya mendengar. Dan Petrus adalah batu karang yang teguh. Tuhan mau mengatakan sesuatu yang cukup signifikan, saudara. Simon, engkau mungkin mendengar yang lainnya, hanya katanya ini, katanya itu, dan lainnya. Tapi ketika engkau mengucapkan itu, aku akan mengubahkan itu menjadi sebuah keteguhan. Engkau bukan lagi orang yang hanya mendengar kata-kata orang, tetapi engkau meneguhkan imanmu. Wow, saudara. Bukankah gereja juga harusnya begitu? Kita mau bergereja bukan hanya sekedar katanya atau lihat-lihat, oh di sana ada persekutuan ini, oh di sana ada persekutuan itu, oh bikin ini dong di gereja sana bagus. Tapi apa sih sebenarnya yang Tuhan tempatkan di GKI Camar, di tempat di mana saudara berada? Apa yang menjadi hakikat gereja itu? Kita jangan sekedar reopening gereja, tapi benar-benar reshaping untuk benar menemukan hakikat gereja. Dan itulah sebuah pembaruan, saudara. Hidup saudara dan saya juga dipanggil untuk melakukan itu. Ketika pandemi ini menjadi bagian dari hidup kita dan kita mulai terbiasa, saudara. Jebakan yang terjadi adalah kita kembali hidup seperti sebelumnya, dan itu bahaya sekali, saudara. Hari ini saya mau mengajak, kalau gereja mau menjadi gereja yang terus membarui diri, ia akan tahu bahwa dirinya adalah persembahan bagi Tuhan. Tapi juga mau berubah dengan radikal, tidak mau serupa dengan dunia ini. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan katanya, tapi benar-benar dengan keteguhan menemukan hakikat Tuhan. Yang terakhir, saudara, mari kita melihat ayat yang selanjutnya. Pada ayat yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan begini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Saudara, ternyata di jemaat itu ada perdebatan nih ya.
Orang-orang berdebat soal pikiran, soal pemahaman iman tentang Injil, saudara. Ada orang-orang Yahudi tidak bisa menerima Injil dan itu menjadi perdebatan. Dan ketika mereka berdebat, saudara, mereka lalu terpecah-pecah, kelompok ini, kelompok itu ya. Dan itu menjadikan mereka nggak bisa satu. Lalu Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang tinggi, yang patut kamu pikirkan. Sehingga harusnya kamu benar-benar berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri, saudara, sesuai ukuran iman. Rasul Paulus menegaskan, udahlah, kamu gak usah berdebat soal banyak hal yang mungkin kamu juga gak bisa mampu pikirkan. Tapi satukanlah dirimu dalam sebuah persekutuan iman yang baik. Saudara, Rasul Paulus selalu meneruskan pada ayat yang keempat, sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Kita mempunyai karunia, ayat yang keenam, yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi jangan menjadikan banyak sekali perbedaan-perbedaan, hal-hal pikiran-pikiran paradigma kita yang membuat lalu terkotak-kotaklah kita. Tapi kita sudah diberikan segala karunia, lalu kita harus mampu berkolaborasi dengan potensi yang ada untuk menunjukkan kita memang gereja yang berkarya untuk Tuhan. Pada penghujung bacaan kita, pada ayat yang ke-7 dan ke-8 disebutkan beberapa karunia, saudara. Ada karunia melayani, mengajar, ada karunia menasehati, ada karunia untuk membagi-bagikan sesuatu, ada karunia memimpin, ada karunia kemurahan. Saudara, karunia-karunia ini adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan, saudara. Saudara, di Bina Warga itu ada tes karunia rohani. Saudara bisa ikut tes itu tes gratis. Masuk aja ke Instagramnya Bina Warga, di link bio-nya ada sebuah link, klik aja langsung masuk ke alat tesnya, dan nanti saudara akan dihubungi secara personal oleh staf Bina Warga yang menjelaskan hasil dari tes itu kepada saudara, dan saudara akan menemukan apa sih yang Tuhan tempatkan sebagai karunia rohani dalam diri saudara. Mengetahui itu menjadikan saudara tahu peran saudara di gereja apa. Dan itu menarik, saudara. Karena ketika kita tahu peran kita apa dan kita tahu apa yang harus dilakukan dengan potensi-potensi lain di jemaat, maka kita bisa berkolaborasi untuk membuat gereja ini semakin maksimal. Bukankah Tuhan menempatkan kita untuk bersama-sama? Kita mau menyadari bahwa hidup kita ini adalah sebuah persembahan. Kita nggak mau hidup seperti dunia, tapi kita melakukan perubahan radikal sehingga kita tahu mana kehendak Allah, mana yang bukan. Dan yang terakhir, kita patut berkolaborasi dengan potensi karunia rohani yang ada, yang Tuhan berikan pada kita, dan apa yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Kita menjadi gereja yang terus membarui diri. Saat kita sadar bahwa hidup ini adalah persembahan, saat kita mau terus berubah dengan radikal, tidak mau serupa dengan dunia ini, dan berkolaborasi dengan segala potensi yang ada. Selamat ulang tahun GKI dalam ulang tahun penyatuan yang ke-32. Dan selamat buat saudara-saudara yang terus bisa menemukan kebaruan dalam hidup dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan berkati saudara. Mari kita bersatu hening sejenak. Ku
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, di masa depan, mengingat pada janji baptisan kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama pada saat ini beribadah. Kami berdoa untuk GKI yang sudah memasuki tahun ke-32 penyatuannya, agar terus kami diikatkan dalam kebersamaan yang baik. Kami berdoa untuk segala proses-proses pelayanan di berbagai tempat di GKI maupun di gereja-gereja lain yang sudah memulai aktivitas kembali di onsite maupun juga yang belum. Biarlah kami boleh menemukan hakikat gereja yang sesungguhnya, baik kami yang masih belum bisa onsite, juga mereka yang sudah memulainya kembali dalam aktivitas onsite. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk negeri kami yang memasuki perayaan-perayaan besar kemerdekaan. Kami berdoa untuk setiap bagian warga negara agar punya nasionalisme yang kuat untuk membuat negeri ini lebih baik. Kami berdoa untuk orang-orang yang berkepentingan mengacaukan negeri ini. Tuhan, sentuh hati mereka dan ubahkanlah. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang dalam pencarian, mereka yang dalam kegelisahan, mereka yang putus asa, mereka yang dalam pilihan-pilihan dan harus menentukan pilihannya. Tuhan, tolonglah kami semua. Kami bersyukur untuk hari-hari di mana kami boleh jalani dalam masa pandemi ini. Kami mau meyakini Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami. Kami berdoa kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, dan kami rindu menyempurnakan bersama dalam doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, kini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan mengingat firman-Nya dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami Tuhan mengucap syukur karena atas segala kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami umat-Mu, kami tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, serta juga kami dapat mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, tak lupa juga kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau curahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, dan bantulah kami gereja-Mu untuk dapat mengelolanya, sehingga hanya nama-Mu sajalah dipermuliakan kini dan selamanya. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Berderaplah satu, bertegaklah engkau, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan derita, perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak, dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh, gerakan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesama.
Marilah kita berderap satu untuk terus membarui diri agar melalui gereja dunia beroleh berkat. Saudara, selalulah membarui diri, itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Pulanglah dan teruslah hidup dalam hidup saudara masing-masing di mana saudara berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.